Jumpa kembali di pagi hari ini di Talkshow spesial. Ya, yang pastinya spesial itu pakai telur gitu ya. Nggak biasa karena spesial ya. Oke, di studio sudah hadir dua narasumber sahabat Elisa yang akan berbincang-bincang di pagi hari ini di Talkshow spesial. Itu di satu topiknya ya, Salatiga Goes to City of Gastronomy History. Nah, yang sudah pernah mengikuti talkshow di beberapa minggu yang lalu ya. Nah, ini talkshow keduanya dan dengan dua narasumber yang berbeda juga sahabat Elisa di pagi hari ini. Kita akan kenalan dulu dengan dua beliau yang tadi sudah sangat kocak sekali gitu ya. Sampai belum ngomong udah geli terus ini ya penyiarnya. Oke, kita perkenalkan dulu dari ujung sebelah, kalau dari Ajeng ujung sebelah kiri. Nah, silahkan ini. Siapakah ini? Mas apa Bapak saya panggilnya? Ya, bisa dipanggil Mas, bisa dipanggil Bapak. Okay. Tergantung siapa yang memanggil gitu ya, Pak. Benar sekali. Gitu ya. Oke Mas, silahkan Mas, saya panggil Mas saja karena masih muda sekali sahabat Elisa. Oke. Sebenarnya mudah sekali sih tidak begitu ya. Nama saya Priyo begitu ya. Jadi sesuai dengan namanya jelas jenis kelamin saya laki-laki ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan begitu ya, Priyo. Lengkapnya Priyo Haryadi begitu. Saya mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. Nah, saat ini saya diminta untuk menjadi kepala di Center for Micro and Small Enterprise Dynamic atau yang dikenal dengan Samset. Jadi ini sebuah pusat studi yang fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah. Gitu. Itu saja saya kira ya, cukup. Nanti kalau misalkan mau lanjut begitu ya. Boleh nanti di chat sahabat ya, bisa dieksplor lebih lanjut lah begitu ya. Oke. Nah, dan di sebelahnya Mas Priyo ada seseorang juga nih sahabat Elisa yang akan diperkenalkan dulu. Silakan. Ini lebih muda juga. Oh, lebih muda. Iya, lebih muda. Ya, silakan ini. Perkenalkan, nama saya Aldi Lasso. Saya kebetulan saya sekarang bertugas sebagai kepala program studi destinasi pariwisata UKSW. Saya di sini hanya mendampingi beliau. Ketua suku ini. Ketua suku. Ini Trah Lasso, Mbak. Jadi dia bisa nyanyi. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu stuck bisa nyanyi dulu ya. Gitu. Dari tadi saya tuh tergelitik untuk bertanya, kenapa ini ada Lasso-nya? Berarti masih saudara dengan Ari Lasso gitu ya? Memang masih saudara, Mbak. Oh iya, oke. Berarti habis ini nyanyi ini sahabat. Iya, di kampus biasanya nyanyi. Oh gitu. Jadi ternyata sahabat Elisa selain talkshow di pagi hari ini ada akan yang promo album. Iya. Kebetulan dalam proses rekamannya. Wow, beneran ini? Iya. Promo sekalian ini. Tapi masih pakai YouTube saja. Aduh, luar biasa. Pokoknya nanti juga di sahabat Elisa bisa diinformasikan, bisa lihat YouTube-nya ini. Jadi nggak kaget, wah ternyata orang terkenal gitu ya. Iya. Oke, sahabat Elisa, karena ini topiknya adalah peran dari dukungan kelembagaan. Kalau kemarin kita sudah ngebahasnya dengan Pak Tino ya, Pak Tio, Pak Tino ya. Iya, Pak Tino. Oh ya, Pak Tino nggak ada di sidinnya ya. Oke, kita akan langsung bahas di pagi hari ini sahabat Elisa, karena dengan juga terbatasnya waktu ya, jadi kita mau gempur aja bisa-bisaan gitu, karena dengan kedua dosen di depan Ajeng ini yang pastinya banyak sekali yang bisa dibagikan untuk Anda dan juga untuk sahabat Elisa. Kalau mau tanya boleh di line WA-nya di 081576026662 ataupun di live Facebook-nya Radio Elisa FM. Langsung komen di sana ya. Oke, langsung saja setelah kita perkenalkan dua narasumber yang sudah ada di depan kita depan layar handphone sahabat Elisa semuanya ya. Nah, ini Pak Mas Priyo dulu deh. Boleh deh sedikit diulik dengan topik kita di pagi hari ini, silahkan. Iya. Jadi pemahaman tentang gastronomi saya kira sudah pernah dibahas sebelumnya ya bersama dengan Pak Tino gitu. Dalam konteks ini kita melihat bahwasanya pengembangan gastronomi begitu ya, segala sesuatu yang terkait dengan kuliner ya. Itu kan kemarin Pak Tino mungkin sudah membahas begitu ya. Ini tidak bisa dilihat dari segi makanan saja begitu, tetapi ada tinjauan aspek historis, ekonomik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Nah, kenapa Salatiga mencanangkan diri sebagai ketua
kota gastronomi story, dan saya kira Pak Tino sudah menyampaikan itu begitu. Nah, dalam pembahasan pagi ini kita akan banyak bicara tentang peran kelembagaan. Artinya begini, gastronomi ini tidak bisa berkembang begitu ya, tidak bisa berkembang hanya melihat dari sisi pemerintah sebagai inisiator yang melakukan atau mengajukan ini, tetapi perlu dukungan dari berbagai macam pihak begitu ya. Apakah itu dari komunitas, apakah itu dari lembaga perbankan, apakah itu dari universitas dan lain sebagainya. Nah, lembaga-lembaga ini mempunyai peran-peran yang strategis, gitu ya, mempunyai peran-peran yang strategis. Nah, perannya apa? Ini nanti yang akan kita bahas bersama-sama. Misalnya kita nanti akan membahas bagaimana sih peran perguruan tinggi, begitu ya, peran perguruan tinggi dalam mendukung upaya Salatiga menjadi kota gastronomi story. Nah, ini yang nanti akan kita kupas. Bagaimana peran lembaga perbankan misalnya berkaitan dengan upaya untuk pengajuan usulan ini. Nah, ini yang nanti akan kita bahas begitu. Oke, ya, dan sudah membuka kemarin seperti juga Pak Tino ya, sudah memaparkan tentang gastronomi, dan di hari ini sahabat Elisa juga untuk menekankan lagi kepada Anda di mana perlu dukungan semua orang atau warga masyarakat Kota Salatiga pastinya ya. Nah, seperti apa sih dukungan warga ya, kalau boleh dengan Pak Aldi ini, dukungan seperti apa yang diinginkan dari masyarakat untuk akhirnya nanti Salatiga jadi kota gastronomi? Iya, kalau kota gastronominya sendiri sebetulnya dengan kita mengajukan diri ke UNESCO ya, kita sekarang sudah harus sadar bahwa itu bukan nanti tetapi sekarang ini gitu, bahwa ini sedang berlangsung gitu ya Mbak ya. Kita sekarang sudah brand bahwa kita adalah kota gastrohistory dan gastronomi. Nah, kalau dukungan dengan situasi atau dengan status kita yang seperti sekarang ini, maka mau tidak mau sekarang dukungannya itu sudah harus 100% dari segala lini, Mbak. Gitu artinya, makanya tim ini juga dengan giat dan juga ini melalui sosial media, dan juga OPD pemerintahan mensosialisasikan bahwa saat ini masyarakat harus tahu dulu apa nih gastronomi begitu, sehingga pergerakannya bareng dan bukan parsial begitu Pak. Seluruh lini. Dan yang saya syukuri kebetulan saya terlibat di dalam tim penyusunan ini, itu sudah kan kata kuncinya yang dimiliki Salatiga tentang gastronomi adalah history Mbak. Satu, kita punya sejarah yang panjang. Kedua, Indonesia Mini. Indonesia ini bahwa kita terdiri dari berbagai macam suku budaya yang berkontribusi terhadap kuliner dan gastronomi juga. Ketiga adalah kolaborasi. Nah, dalam sebetulnya perjalanan kita mengajukan ke UNESCO ini juga sudah mewakilinya tim kita itu. Jadi di sana ada segala macam komunitas, mulai dari musisi, komunitas dan segala macam, juga yang asal budayanya berbeda-beda ya. Saya sendiri bukan asli Salatiga, tetapi di situ kita lihat bahwa waktu kita tinggal di Salatiga, kita mencintai 100% Salatiganya. Dan harapan yang sama, semangat yang sama ini virus kebaikan ini tersebar ke seluruh masyarakat Salatiga. Ya, Ajeng sebagai warga Kota Salatiga dan belum melihat atau belum berasa kalau Salatiga gastronomi sudah menjadi suatu kota gastronomi yang diajukan ke UNESCO kayak itu. Nah, perasaan seperti Ajeng mungkin enggak cuma Ajeng aja, banyak juga orang merasakan ini. Nah, kepinginnya ini mas-mas berdua yang ada di sini, gimana sih caranya benar-benar warga Kota Salatiga merasa, nah ini ada sudah mungkin pergerakannya berasa di kampus ya, atau di lini-lini yang sudah tadi disebutkan sudah masuk ke sana, tapi warga benar-benar yang notabene nggak ngerti apa-apa, tapi berasa benar-benar, bangga banget aku melihat apa sih yang bisa aku lakukan. Nah, aku selama ini saya sebagai warga Kota Salatiga belum misalnya ada satu spanduk atau apa yang menunjukkan ternyata Salatiga jadi kota gastronomi mau diajukan ke sana atau seperti itu. Nah,
mungkin ini sebagai masyarakat pandangan seperti saya. Nah, sebenarnya seperti apa sih pandangan yang sudah didapat di sana? Jadi begini, Mbak, ketika kita mengajukan diri sebagai kota gastronomi histori, ibarat katanya sebenarnya bahannya itu sudah ada. Artinya kita sudah punya kekayaan itu. Tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Aldi, begitu ya. Misalnya kota Salatiga itu kota yang multikultural, begitu ya. Orang dari beragam macam suku itu hadir di kota Salatiga. Kemudian kota Salatiga itu punya kekayaan kuliner yang luar biasa. Ini bahannya sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mencoba meramu itu, menjadikan itu sebagai satu bentuk yang disebut dengan gastronomi histori tadi. Gitu. Saya berikan contoh sederhana saja. Misalnya berkaitan dengan kota Salatiga sebagai kota yang multi etnis. Ketika kita berbicara kota Salatiga sebagai kota yang multi etnis, multikultural, di situ pasti nanti ada proses akulturasi, begitu ya. Nah, akulturasi, proses istilahnya penyemaian, gitu ya, penyemaian budaya yang berbeda-beda. Salah satunya apa? Salah satunya adalah di Salatiga pasti akan berkembang kuliner yang luar biasa. Artinya dari beragam macam suku dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu tentunya tidak serta-merta, begitu ya, kuliner dari daerah asal ini bisa langsung diterima oleh orang kota Salatiga. Tetap ada proses adaptasi itu. Bagaimana menjadikan kuliner ini menjadi kuliner yang tetap ada di Salatiga, tetapi orang lain juga bisa menikmati itu, begitu. Nah ini kita melihat sebagai sebuah proses akulturasi, karena sejarah berkembangnya kuliner di daerah asalnya itu kan pasti ada latar belakang sendiri, begitu. Dan latar belakang dan karakteristik cita rasa yang tersendiri ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara tentang rica, begitu. Rica itu kan pedas sekali. Rica, ya kan? Rica itu pedas sekali ya. Dan mereka dari daerah asalnya di Manado, begitu, pedas sekali. Dan mohon maaf, misalnya rica di Manado mungkin ada sebagian yang menggunakan bahan yang kurang bisa diterima, begitu ya. Misalnya kurang manis kalau di sana. Ya, terlalu pedas, banget. Atau mohon maaf misalnya dari babi dan lain sebagainya. Tetapi orang Salatiga diganti dengan ayam. Kemudian ini terlalu pedas ya. Bagaimana menjadikan rica ini, begitu ya, mungkin tidak terlalu pedas, orang Salatiga bisa menikmati. Ini kan sebuah proses, begitu. Bagaimana mereka yang dari daerah asal itu memperkenalkan itu kemudian bisa diterima. Ini menurut saya sebuah proses akulturasi, begitu. Ini bukan hanya rica, begitu ya. Tetapi makanan-makanan yang lain, begitu ya, yang merupakan simbol dari generasi yang berbeda, mungkin dunia yang berbeda, begitu, bisa berproses di sini dan bisa diterima di kota Salatiga, begitu. Contoh sederhana yang paling kekinian misalnya singkong keju lah, ya, singkong keju. Kalau anak saya dikasih singkong saja itu tidak mau. Maunya gitu. Kasih kejunya. Nah, iya, artinya singkong ini mungkin orang familiar kalau misalnya kita, begitu ya, yang generasi yang dalam tanda kutip ya tua, begitu ya, mungkin sangat senang, begitu, dengan singkong. Tapi anak-anak yang sekarang, begitu ya, kalau dikasih singkong saja mungkin nggak mau, begitu. Nah, ini kan sebuah proses, begitu. Bagaimana menjadikan singkong ini bisa diterima, begitu. Ada singkong keju, begitu, sehingga anak-anak kecil itu menjadi senang, begitu ya, makanan itu, begitu. Nah, ini dan kalau kita bicara tentang keju, begitu, keju itu berasal dari negara yang di luar sana, begitu. Tapi ketika menjadi singkong keju, gitu, menjadi makanan yang bisa diterima. Ini proses akulturasi, begitu. Nah, hal yang semacam ini, begitu ya, saya katakan kita sudah punya bahannya, begitu ya, punya bahannya, hanya bagaimana memperkenalkan itu. Nah, ini yang sedang kita gerakkan itu. Oke, kayak seperti ini ya, kita udah punya bahannya dan itu juga bisa berasal dari luar Salatiga. Betul. Yang khususnya tetap di Indonesia. Betul. Tapi sampai di Salatiga itu jadi beda, jadi miliknya Salatiga gitu. Ya, itulah yang disebut dengan akulturasi tadi. Oke, gitu. Kalau kemarin Pak Tino bilang kita terus tumpang koyor gitu terus yang ditekankan sama Pak Tino. Iya, betul, salah satunya. Jadi beliau menekankan kelebihan kita itu punya tumpang koyor gitu. Terus
kota-kota yang lain juga pasti punya sambal tumpang ya. Betul. Tapi bedanya di Salatiga pasti penekannya ada tumpang koyornya, ini yang beda. Karena di tempat-tempat lain ternyata tidak daging yang koyor, tetapi mereka hanya mengutamakan rasanya atau bumbunya aja, yaitu dengan tahu bisa gitu. Dan juga dengan lidah sapi itu untuk bukan kota Salatiga ya, ada di Ampel itu. Nah kalau untuk di Salatiga itu banyak tumpang koyornya hanya di Salatiga kayak seperti itu. Nah ini ada juga pertanyaan yang sudah hadir di live Facebooknya Radio Elisa FM dari Bapak Suparso Supar ya. Sugeng Enjang Pak Priyo Hadi dan Pak Adi ya. Kulo saking Bengkulu. Derek kita pertanyaannya nggak bisa boso Jawa banget. Sugeng apa ini nglampahi prakaryanipun. Oh iya, tahu artinya. Masih kenal ini. Oh ya, dari Bengkulu ya. Wah ini dari Bengkulu. Nah tanya-tanya ini karena dari Bengkulu, kita berarti bisa mengambil dari sana pasti. Makanan mungkin dari Bengkulu atau apa yang dari Bengkulu pernah juga karena kita kalau berbicara tentang Indonesia Mini langsung fokus kita ke UKSW. Karena di sana banyak sekali orang-orang dari luar Jawa yang akhirnya bercampur jadi satu. Indonesia Mini itu di sana awalnya. Nah kalau ngomong dari Bengkulu, apa sih ya yang di sana bisa dibawa ke sini dan juga menjadi akhirnya jadi milik Salatiga itu seperti apa ya, selain makanan ya Pak ya, kalau bisa kita lihat, atau mungkin budayanya atau apa gitu ya, ciri khasnya dari sana yang bisa pernah dibawa ke sini. Karena ini mungkin sahabatnya Pak Priyo sama Pak Aldi. Oke, masih dicari-cari nih sahabat Elisa. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana ya. Nanti ini Pak Priyo sama Pak Aldi baru bercari apa ya Bengkulu gitu ya. Kita ada persembahan untuk sahabat Elisa dulu. Jadi terus setia di sini di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station. Selangkah lebih maju untuk kejar impian, berkawan teknologi, kreativitas, inovasi. Bersama radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM. Bukankah kita semua ingin segera bisa terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi, pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari sambut dengan senang hati upaya serius lepas dari masa pandemi, agar segera pulih kembali. Denyut nadi di segala lini. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri demi kelangsungan generasi kita nanti. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri.
Oke, kembali lagi sahabat Elisa, masih di Talkshow spesial ya, dimana Salatiga goes to City of Gastronomy Story. Nah, dengan tema peran dan dukungan kelembagaan. Nah, karena temanya adalah peran dan dukungan kelembagaan, berarti ajeng pertanyaannya adalah peran lembaga seperti apa sih yang diharapkan ini? Pak Aldi deh jawabnya, silahkan. Iya. Ya, sebetulnya yang diharapkan nggak cuma kelembagaan ya Mbak, tetapi segala lini masyarakat begitu. Dan salah satunya memang di dalam kita hexahelix ya, salah satunya adalah kelembagaan. Ya, seperti itu. Nah, kelembagaan di sini yang bisa dilakukan sebetulnya banyak dan sebetulnya sudah ada. Nyambung dengan yang Mas Priyo tadi katakan, sebetulnya sejarah panjang dukungan kelembagaan itu sudah ada lama sekali, cuma memang kan sekarang kita sedang mengemas. Salah satunya adalah yang tadi melalui riset, Mbak. Jadi nanti mungkin Mas Priyo akan bicara banyak tentang riset dan juga kerjasama internasional. Kerjasama internasional saya akan bicara sedikit dengan itu, yaitu bagaimana memperkenalkan kekayaan gastronomi Salatiga tidak cuma ke nasional tetapi ke dunia, begitu, global, gitu. Dan salah satu yang dilakukan oleh sebentar, saya tarik napas dulu ya Mbak. Iya, silakan. Jadi salah satu yang dilakukan kelembagaan adalah salah satu contohnya adalah UKSW. Kami mempunyai beberapa program yang sudah berjalan lebih dari 40 tahun, kerjasama dengan Jepang, dengan Australia, begitu. Dan secara rutin tiap tahun mendatangkan mahasiswa ataupun wisatawan untuk tinggal 2-3 bulan di sini. Dan itu yang dilakukan tanpa ternyata setelah kami menggali kekayaan itu, itulah salah satu peran krusial kelembagaan di dalam memperkenalkan gastronomi. Karena selama 2 bulan mereka kan pasti makan di sini, toh Mbak. Dan salah satunya saya ambil contoh PB. Setiap mahasiswa yang datang dalam kelompok Australia ini ada satu PB Friends. Dan PB Friends ini mahasiswa Indonesia yang memperkenalkan bahwa mereka mencoba ini ke kafe, misalnya toko-toko kopi, begitu ya, seperti itu. Dan selama 2 bulan itu, dan itu kontribusinya luar biasa, begitu. Saya ambil contoh lagi, misalnya di prodi saya itu ada Introducing Indonesia to the World. Jadi wisatawan yang baru pertama kali ke Indonesia, kami tarik. Mereka baru pertama kali sini, mereka tinggal 2 bulan. Dan kami tugaskan dalam tugas mahasiswa itu, mahasiswa akan memperkenalkan Indonesia Salatiga kepada wisatawan ini selama 2 bulan, gitu ya. Seperti itu. Dan inilah salah satu peran yang dilakukan oleh kelembagaan. Mungkin sepertinya casual ya Mbak, maksudnya informal. Tetapi kami yakini dampaknya luar biasa, karena disitulah gastronomi Salatiga ini terbawa sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana, dan mereka akan ceritakan. Terakhir yang kami perkenalkan tempe, Mas. Kami bawa ke pabrik tempe, dan kami ajarkan mereka masak tempe sendiri, dan mereka di dalam feedbacknya itu tempenya luar biasa. Mereka bilang, saya akan cari tempe yang seperti di Salatiga, gitu. Seperti itu. Nah, itu contoh-contoh real. Saya menambahkan sedikit ya, berkaitan dengan peran kelembagaan tadi. Mas Aldi melihat peran kelembagaan dan peran strategisnya dalam memperkenalkan budaya, begitu ya. Salah satunya dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, universitas sendiri selain yang disampaikan oleh Mas Aldi, begitu ya, punya peran yang sangat strategis, misalnya dalam kegiatan penelitian, gitu ya. Kemudian dalam kegiatan pendampingan untuk para pelaku usaha di bidang kuliner ini. Nah, dalam bidang penelitian misalkan, saya berikan contoh sederhana saja. Misalnya begini, kalau kita berbicara tentang tumpang koyor, gitu ya, orang melihat bahan bakunya itu kan tempe, dan orang sering mengatakan ini tempe bosok, begitu ya. Nah, padahal itu bukan tempe bosok sebenarnya, tapi tempe yang terfermentasi, gitu ya. Jadi tempe yang terfermentasi, tetapi orang luar di sana menganggapnya kan tempe bosok. Coba bayangkan kalau misalkan ada orang di luar Salatiga kemudian mendengar, oh ini bahannya tempe bosok, begitu. Orang kan, wah ini jangan-jangan aman nggak buat saya, begitu. Tapi dalam perjalanannya kan nggak ada masalah dengan itu. Artinya ketika orang terjadi pembuatan tempe ini dari awalnya, begitu, yang membuat ini dia betul-betul, begitu ya, mencoba memahami itu dan kemudian memastikan bahwasanya itu aman. Nah, persoalannya
aman atau tidaknya ini kan belum terdokumentasi gitu. Nah, di sini lembaga riset punya peran strategis begitu. Di Salatiga, di UKSW kita punya yang namanya pusat studi tempe begitu. Nah, pusat studi ini bisa mengambil peran bagaimana menunjukkan bahwa bahasanya ini tempe ini aman begitu. Tempe yang dikenal sebagai tempe bosok ini begitu, ini aman. Nah, lembaga riset ini punya kontribusi di situ bagaimana bisa menunjukkan bahwasanya yang namanya tempe yang terfermentasi ini sebetulnya aman dan bahkan mempunyai kandungan gizi yang tinggi. Nah, ini lembaga riset berperan di situ. Gitu. Nah, jadi kekayaan historik yang kita miliki ini bisa akan tetap jalan kalau misalkan ada dukungan yang semacam ini. Dukungan ilmiah. Gitu. Jadi orang luar negeri pun kalau datang ke sini, ini aman. Gitu. Ini sudah loh ada hasil penelitian yang terkait dengan bahan baku yang oleh kebanyakan orang dikenal sebagai tempe bosok, gitu. Padahal bukan bosok sebetulnya. Jadi ini terfermentasi sebetulnya. Nah, itu begitu, Mbak. Jadi sebenarnya orang-orang orang Indonesia kalau di luar Salatiga pun kalau ke sini makan sambal tumpang juga masih kan ada baunya beda gitu. Betul. Sebenarnya jangan dibilangin ini dari tempe bosok, ini tempe fermentasi gitu. Di luar negeri sebenarnya keju yang dibusukkan juga ada, keju busuk, tapi mereka menjadi satu makanan yang sangat mahal dikonsumsi. Iya, kalau keju malah kalau semakin tua itu kan semakin mahal. Padahal busuknya. Iya, kayak anggur saja begitu kan. Anggur kalau semakin lama itu justru semakin mahal. Kalau keju sudah ada belatung-belatungnya gitu pada dimakan itu karena namanya apa gitu ya. Gitu. Tapi itu justru ternyata kalau itu saya nggak pernah. Kita nggak usah ada belatungnya, kadang nggak doyan keju. Iya. Oke. Kalau sih ngomong keju mau saya. Oh iya. Itu kejunya nggak pakai belatung, Mas. Oke, ternyata dari tadi saya sebagai orang awam di luar kampus dan juga di luar tadi yang sudah lembaga-lembaga yang sudah dipromokan tentang gastronomi. Sekarang sudah punya gambaran bahwa ternyata kenapa nekat banget gitu kalau saya melihat keren banget Salatiga jadi gastronomi dunia gitu. Ternyata UKSW ternyata sudah menjalankan itu beberapa tahun gitu ya, di mana ada kalau mahasiswa dari luar gitu sudah diperkenalkan Salatiga seperti apa. Jadi kalau mereka pulang ke sana bukan lagi berbicara Indonesia tapi langsung Salatiga gitu. Dengan berbagai macam kulinernya di Salatiga yang unik-unik dan juga mungkin tahu sejarah kota Salatiga sedikit gitu ya. Ternyata itu maksud saya dari tadi. Kepengennya orang tahu, orang-orang Salatiga tahu ternyata itu maksudnya Anda yang di dalam kan benar-benar udah tahu, udah nih. Tapi yang di luar nggak ngerti gitu. Intinya begini, ini sudah ada begitu ya. Hanya untuk membuka mata teman-teman teman-teman semua ini kan ini loh sebenarnya kita sudah punya kekayaan ini. Hanya kita tidak menyadarinya. Gitu. Sehingga kenapa pemerintah Kota Salatiga punya inisiasi ini begitu. Jangan sampai kita kehilangan ini ya. Benar. Jadi jangan sampai kita memandang makanan ini hanya sekedar makanan ini enak atau tidak dan lain sebagainya. Tapi kita melihat ini sebagai sebuah kekayaan gitu. Kekayaan historik dari kenapa tumpang koyor yang taruhlah menjadi makanan yang sangat bersejarah ini dari tahun 1800 sekian yang di dalam serat centini gitu, sampai sekarang masih ada begitu. Nah, ini hal yang semacam ini tidak dipahami. Orang melihatnya hanya pokoknya tumpang koyor Salatiga, tetapi sejarah panjangnya tidak dipahami. Nah, ini yang akan kita coba eksplorasi begitu ya, supaya orang Salatiga itu bangga dengan kekayaan itu. Walaupun hanya makanan ya, tapi makanan ini sendiri adalah kekayaan yang menurut saya begitu ya, banyak sekali nuansanya, banyak sekali hal-hal yang bisa eksplorasi di sini. Boleh nambahkan, Mbak? Iya. Saya jadi ingat bahwa peranan kelembagaan atau akademisi itu tidak hanya UKSW, tetapi saya ingat IAIN dalam hal menyelenggarakan event-event terkait gastronomi. Terakhir kalau nggak salah Hari Pangan Dunia itu. Nah itu event yang besar di skala Jawa Tengah gitu, dan itu ada di IAIN dan itu kami angkat juga di dalam Borang begitu ya, sebagai salah satu dukungan kelembagaan. Gitu. Jadi memang jelas terlihat bahwa untuk menjadikan kota Salatiga gastronomi nggak bisa sendiri-sendiri. Benar. Dukungan salah satunya ya ini Radio Elisa ini. Dalam hal mendukung ini kan yang sedang kita lakukan. Mempromosikan. Karena kalau dilakukan hanya ini tugasnya pemerintah aja ya kita nggak akan bisa istilahnya hidup gitu ya. Seperti itu. Dan juga kalau kita lihat event lain yang internasional, IICF, International Cultural yang tiap tahun itu
mereka pawai, dan sebetulnya pawai itu kan salah satu saja Mbak. Tetapi ada satu yang sangat terkait gastronomi adalah food sharing. Jadi acara festival kuliner. Itu dari masing-masing suku gitu, dan itu sangat menarik begitu. Dan artinya sebetulnya ya kembali lagi kekayaan itu ada semua, cuma memang biasanya kan kalau kita setiap hari ketemu jadi biasa. Orang lain yang datang ini luar biasa. Ya benar, ini baru ngomong aja aku sudah ngebayang, ternyata sudah kayak gitu. Salah satu bukti paling sahih loh Mbak. Itu. Kalau memang itu biasa-biasa saja, tidak mungkin kita tembus ke UNESCO. Nah, itu bukti paling sahih sudah. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, makanya orang awam pasti iya gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya sudah bergerak seperti ini. Sahabat Elisa, kita sebagai warga Kota Salatiga mesti bangga dan mesti dukung dan mesti tahu. Nah, mereka taunya dari mana? Dari salah satunya dari Radio Elisa FM yang sudah live Facebook. Nah, itu salah satu peran strategis. Jadi begini Mbak, salah satu kekuatan kita kenapa kita berani untuk mengajukan diri menjadi kota gastronomi histori adalah peran dari setiap stakeholder. Jadi dukungan dari setiap stakeholder, apakah itu pemerintah jelas ya, kemudian lembaga pendidikan tinggi, kemudian di situ Mas Aldi, komunitas, lembaga perbankan dan kita mencoba eksplorasi ini bahwasanya yang namanya gastronomi di Salatiga ini bukan hanya domainnya pemerintah saja begitu. Termasuk di dalamnya juga ini Radio Elisa begitu ya, yang mempunyai peran strategis dalam mempromosikan ini begitu. Mempromosikan gastronomi di Salatiga begitu. Bagaimana kuliner di Salatiga misalnya bisa dikenal oleh banyak orang begitu. Ini peran strategis dan itu sangat kita tonjolkan di situ. Nah, kalau pagi ini kita bicara tentang peran strategis lembaga misalnya universitas dan lembaga riset yang lain, ataupun lembaga-lembaga yang punya peran untuk pendampingan kegiatan usaha-usaha yang berkaitan dengan kuliner. Ini salah satunya saja sebetulnya. Artinya kita punya dukungan dari berbagai macam pihak dan itu yang menjadi kekuatan kita dan kenapa kita berani itu. Buktinya akhirnya pengajuan kita saat ini bisa diterima begitu ya. Kita berani menyampaikan itu karena sebetulnya sekali lagi kita sudah punya bahannya kok. Ya, kekayaan itu sudah kita punya, sekarang tinggal bagaimana meramu itu begitu. Meningkatkan kesadarannya. Betul. Nah itu. Nah ini sudah ada di live Facebooknya banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ini dari Vandiani Lydia. Selamat pagi, bangga sekali Radio Elisa siap ikutan support ya. Dulu pernah kita Salatiga dapat penghargaan makan ronde bersama sebanyak di lapangan Pancasila dulu ya ini ya. Ronde makan khas Salatiga itu pernah juga. Nah hal seperti itu juga bisa ya. Kalau ronde bukan dari Salatiga atau dari Salatiga ini? Ya kalau dari sejarahnya ya kayaknya Salatiga ya. Iya, ronde sebetulnya ada di mana-mana ya. Tetapi memang beda gitu rondenya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Adelina Susi Wediasari. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber, izin bertanya apa wujud tindakan konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat Salatiga untuk mendukung suksesnya Salatiga sebagai kota gastronomi of historis. Terima kasih. Simple, Mas. Saya langsung kepikir. Zaman sekarang kan setiap orang mempunyai akun sosial media, maksudnya setiap kita begitu ya. Punya Instagram. Nah, salah satu hal kecil yang berdampak besar, local action tapi act locally, think globally gitu ya. Dampaknya sampai besar adalah dengan memberikan hashtag gastronomi, Salatiga gastronomi begitu ya. Nah itu. Terus juga menampilkan kegiatan misalnya masak apa sehari-hari di rumah begitu kan. Itu hal kecil yang dampaknya luar biasa. Dan juga itu nanti dalam hal ini hubungannya dengan penilaian di internasional, mereka kan nggak bisa kesini Mbak, tetapi mereka melihat dari sosial media. Dan ini menjadi saluran informasi dukungan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat yang bisa masyarakat sumbangsihkan ke kota kita tercinta ini gitu loh. Hal simpel tetapi dampaknya luar biasa begitu loh. Ya sosial media, masak apa hari ini saya misalnya kayak gitu, atau dia sedang foto untuk ini salah satu gastronomi khas Salatiga. Di hashtag Salatiga gastronomi. Iya, artinya begini Mbak. Sebenarnya kalau penilaian gastronomi ini dari UNESCO ini kan mereka juga nanti
nanti akan melihat apakah benar-benar Salatiga itu sebagai kota gastronomi. Penduduknya sendiri ngerti tentang Salatiga sebagai kota gastronomi. Penduduknya sendiri punya awareness, kebanggaan terhadap kuliner yang ada di Salatiga begitu. Nah, nanti mereka akan searching dari berbagai macam sumber begitu. Artinya mungkin masuk ke internet, mungkin mereka masuk ke sosial media dan lain sebagainya. Nah, tadi Mas Aldi sudah mengatakan ini contoh gampang lah. Kalau punya Instagram, ketika makan tumpang koyor misalnya, difoto kemudian ini, ya, kemudian diberikan hashtag tadi misalkan Salatiga City of Gastronomy Story ini hanya di Salatiga loh, gitu ya. Jadi orang melihat ini berarti memang kekayaan kuliner yang ada di Salatiga, gitu. Sederhana artinya. Dan membangkitkan kebanggaan. Betul. Artinya bagaimana orang Salatiga itu bangga dengan apa yang dimiliki sekarang. Gitu. Oke, itu tadi sahabat Elisa caranya ya. Jadi pertanyaan dari siapa? Adeline Susi Widiati. Ini bukan Mbak Gendis ya, Mbak Ajeng ya. Mbak Gendis di Badut ya. Gitu ya. Oke, dengan cara setiap kita makan kemana aja, khususnya di kota Salatiga pastinya ya, banyak kuliner yang luar biasa. Siapa sih nggak tahu kuliner di kota Salatiga ya. Bahkan orang-orang yang sudah pernah ke Salatiga, atau mungkin mereka yang justru orang Salatiga, kalau sudah keluar Salatiga yang dikangenin cuma kulinernya Salatiga. Itu Panji dan Clara. Kalau kesini cuman ayo kita makan kemana di Salatiga, nggak ada yang lainnya gitu, nggak mau yang lainnya. Jadi mungkin untuk sahabat Elisa yang punya usaha, orang warga kota Salatiga yang bingung takut gimana nanti dagangannya di masa-masa seperti ini lagi gitu ya, jalan sudah nggak boleh lewat kota Salatiga, harus lewat JB itu kan bablas gitu ya. Tapi kalau kita orang warga Salatiga tetap mempertahankan kuliner kita, orang akan tetap mampir. Betul. Salatiga akan tetap ramai ya. Oke. Ya, apa Pak? Enggak, apalagi kan kota Salatiga kota kecil ya. Benar. Kota kecil begitu ya. Salah satu yang betul-betul bisa kita eksplorasi adalah kekayaan ini begitu. Kekayaan kuliner ini. Dan saya kira, dan di satu sisi kalau misalnya kita berbicara tentang konteks pandemi sekarang begitu, industri yang relatif bisa eksis adalah industri kuliner. Kenapa? Sederhana Kak, orang kan tetap butuh makan. Iya. Nah, artinya dengan hal yang semacam itu begitu ya, kita punya industri, dan industri ini tetap bisa ya menyokong perekonomian begitu ya. Jadi bisa tetap jalan begitu. Bisa tetap jalan, orang Salatiga pun bisa tetap menikmati ini, tetap pelaku bisnisnya, pelaku usahanya bisa tetap jalan begitu ya, walaupun dalam situasi yang sangat sulit banget dari hari ini, luar biasa. Oke, jadi kayak melegakan deh informasi dari kedua beliau di sini. Sebagai kita warga kota Salatiga yang kadang bener nggak wisata aja di sebelah sudah ada, misalnya Senjoyo diminta belum boleh, padahal kalau kita kelola bagus banget nggak bisa. Terus kesana lagi sudah bukan Salatiga, kita punya apa gitu. Memang rasanya kita punya apa sih, ternyata kita punya sesuatu yang luar biasa sahabat Elisa. Kulinernya nggak bisa ditahan, orang nggak bisa kesini. Oke, ini ada pertanyaan dari Nani ya. Selamat pagi, kalau boleh tahu sebenarnya apa tantangan terbesar yang dihadapi baik itu dari lembaga pemerintah atau instansi Civitas Akademika di dalam mewujudkan Salatiga sebagai kota gastronomi story ini, dan sejauh ini apa sih kendala yang dihadapi? Silakan, siapa ini yang jawab? Saya ya? Oke. Kalau pendapat saya Mbak, justru tantangan terbesar adalah topik yang dari tadi kita omongin Mbak. Betul. Membangkitkan kesadaran masyarakat semua, terutama bukan cuma kesadaran tetapi kebanggaan itu, karena semua roda ini akan berjalan dengan jauh lebih ringan ketika semuanya bergerak bareng. Mulai dari ternyata kita gastronomi, sekarang kata gastronomi aja mungkin banyak orang yang gastronomi apa toh gitu kan, seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita tantangan ya, PR kita saat ini. PR terbesar adalah menyebarkan semangat ini ataupun kebanggaan ini ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga ketika orang bertanya ke mbok-mbok di pasar, kita sekarang kota gastronomi loh lagi misalnya. Terus bayangannya misalnya di pasar orang beli bubur tumpang, niki ya salah satu. Nah, ketika ini terjadi maka luar biasa. Kalau lembaga kan kita dukungan ya, tetapi motornya adalah masyarakat. Iya benar banget, seluruh komunitas, seluruh lapisan, dan itu yang sedang
diusahakan juga oleh tim kami bagaimana ini bisa mendarah daging menjadi, nah kita memakai istilah undeniable DNA. Jadi DNA yang tak terbantahkan. Bicara DNA kan berarti setiap orangnya itu kan DNA di setiap orang. Bagaimana gastronomi ini ada di setiap orang masyarakat Salatiga sebagai DNA. Nah itu PR terbesarnya. Jadi seperti tadi mengupload di medsos, terus saat kita membeli tumpang di mbah atau empu yang jual itu, kita ngomong aja kan jelas nggak ngerti apa sih gastronomi gitu ya. Tapi di situ kita ngomong, di situ kita ngomong, kita yang tahu tentang sosmed. Nah, Ibu, aku upload ya ini gastronomi loh. Apa gue gastronomi? Kita jelaskan di sini seperti itu. Jadi membutuhkan orang-orang yang care, peduli dengan Kota Salatiga dan dengan cara-cara seperti itu. Orang yang nggak tersentuh dengan sosmed pun akan ngerti gastronomi itu apa gitu ya. Betul, dan gini, jadi kalau saya melihat generasi muda justru punya peran yang sangat strategis untuk menyukseskan kegiatan ini begitu ya. Ya, yang namanya anak-anak muda ini kan sangat familiar dengan gadget ya. Kemudian mengerti tentang terutama Instagram, kemudian Facebook, kemudian apalagi mereka sangat familiar kan. Dan tadi contoh sederhana yang diberikan oleh Pak Aldi begitu. Ya bagaimana memperkenalkan ini tantangannya begitu. Tadi di awal kita sudah membahas, Mbak Aceng sudah menyampaikan juga begitu ya. Gastronomi ini apa tujuannya? Nah, ini kan semacam sesuatu yang sebelumnya belum terekspos begitu. Padahal sudah ada gitu. Jadi betul undeniable DNA begitu ya. Jadi ini tidak terbantahkan lah. DNA ini tidak terbantahkan, sudah ada. Hanya bagaimana ini tereksplorasi dan menyadari dan menjadi bangga begitu ya dengan kekayaan kuliner yang ada di Salatiga ini. Ini penting sekali dan saya kira generasi muda ini ya punya peran yang sangat strategis begitu untuk memperkenalkan ini gitu ya. Buat hashtag misalnya Salatiga City of Gastronomy Story begitu. Kalau kita memperkenalkan itu terus begitu, itu kan orang jadi biasa. Nempel terus. Oke. Jadi kayak dibuat habit setiap ngupload apa ditulisi hashtag Salatiga Gastronomi. Iya, dibuat hashtag saja Salatiga City of Gastronomy Story. Jadi kalau setiap saat diberikan hashtag seperti itu berulang-ulang gitu kan pesannya pasti akan sampai. Jadi ini peran lembaga nggak cuma lembaga pemerintah aja ya, sebenarnya itu masuk ke warga RT RW itu sebenarnya bisa jadi dari sana, dari ibu-ibu PKK ya. Kalau mereka kan juga memiliki usaha kuliner atau apa di situ diperkenalkan, jadi bukan asing lagi, misalnya ditulisi aja jualannya di atasnya itu Salatiga City of Gastronomy. Iya, sederhana saja, misalnya di plang begitu. Bawahnya kasih hashtag Salatiga City of Gastronomy Story. Ya sederhana saja begitu kan. Aku kepinginnya malah saya nggak kepikiran tadi gitu ya. Artinya kalau kita punya plang gitu ya, plang kafe, buku menu gitu ya. Buat hashtag saja Salatiga City of Gastronomy Story. Orang ketika membaca ini jadi apa tuh orang luar kalau misalnya begitu kan. Ini maksudnya apa? Kita berikan penjelasan. Lagi kalau ini diberlakukan policy kebijakan dari pemerintah itu. Karena kalau nggak salah kemarin juga sudah ada surat edaran untuk setiap rapat-rapat pemerintahan menyuguhkan makanan lokal. Nah ini mungkin lebih kuat lagi dengan tadi misalnya di setiap menu di hotel atau di restoran ada Salatiga City of Gastronomy. Itu cara dukungnya. Jadi kayak ada satu peraturan atau policy ya kayak gitu ya. Nah itu kan jadi orang jadi harus tulisi ini ya, walaupun mereka saat awal-awalnya tuh kayak terpaksa karena nggak ngerti, tapi akhirnya mereka akan diuntungkan dengan itu. Karena dagangan mereka akan banyak dicari orang, Salatiga akan dipenuhi dengan orang-orang yang membeli kuliner dan akhirnya terkenal gitu. Kita nggak punya apa-apa selain itu gitu. Sebenarnya benar nggak? Iya, artinya kekayaan yang kita miliki ini bagaimana caranya supaya kita bisa mengekspos itu. Jadi ketika ini kan kata-kata yang bagi kebanyakan orang masih asing begitu ya Mbak? Iya benar. Jadi kalau misalkan saya buat hashtag Salatiga City of Gastronomy Story, yang membaca kan bukan orang Salatiga saja gitu ya. Orang yang dari luar itu kan pasti akan bertanya-tanya ini maksudnya apa buat hashtag yang semacam ini. Pasti ketika mereka bertanya-tanya kemudian mereka akan mencoba mencari tahu gitu. Nah, kita sederhananya mengatakan ya gampangannya kenapa
dibuat hashtag seperti ini, ya kamu datang saja ke Salatiga lah, ada banyak makanan atau banyak hal yang kamu bisa dapatkan di Salatiga. Promosi begitu, orang datang ke sini begitu. Benar banget. Apalagi kalau misalnya abang beca, terus dokar, terus angkot, supirnya pakai kaos tulisannya hashtag Salatiga gastronomi. Nah. Langsung orang luar langsung tahu, oh posisi. Iya betul. Artinya iya, sederhana lah. Artinya istilah yang semacam itu begitu ya, kita kenalkan dulu, baru nanti kita akan mencoba masuk ke dalam substansinya begitu ya. Jadi bagaimana memperkenalkan substansi ini, dan pemerintah Kota Salatiga juga sudah punya semacam kebijakan untuk menjadikan makanan lokal, gastronomi ini sebagai bagian dari kurikulum gitu. Yang nanti akan diperkenalkan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini sudah ada begitu polisi dari pemerintah Kota Salatiga. Tujuannya apa? Supaya generasi muda juga paham, mengenal, dan mereka mencintai gitu ya, produk gastronomi yang ada di Kota Salatiga ini. Jadi saya kira ini semacam sinergisme begitu ya, antar berbagai macam pihak begitu ya, baik dari pemerintah, baik dari lembaga pendidikan tinggi maupun masyarakatnya itu sendiri. Dan sekali lagi masyarakat itu merupakan ujung tombak ya Mas Aldi begitu. Yang penting begitu. Jangan sampai ini kesannya ini programnya Kota Salatiga saja. Enggak gitu. Ini cita-cita kita bersama, cita-cita masyarakat Kota Salatiga. Wah, ini media ya, karena kita mewakili Indonesia loh. Nah, iya. Kota kecil ini istilahnya kota kecil bisa mewakili Indonesia ke ajang internasional. Iya, itu pasti luar biasa banget gitu ya. Apalagi nanti kalau setiap radio-radio yang ada di Salatiga gitu ya, ada acaranya hashtag Salatiga gastronomi. Betul. Iya, Mbak. Bener nggak? Betul. Jadi artinya, mungkin nggak ngebahas di sana, cuman ngomong aja udah langsung betul ini gitu, sesuatu gitu ya. Di dalam proposal yang kita ajukan ini, media ini kita masukkan sebagai salah satu pilar, Mbak, untuk memperkenalkan gastronomi Kota Salatiga. Ya termasuk di dalamnya radio. Media itu kan tidak hanya surat kabar. Ya benar. Radio ini juga justru punya peran yang sangat strategis, hampir setiap hari kan? Iya, setiap hari, dan kita live streaming, jadi nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia bisa dengar. Membuat salam pagi diakhiri dengan jangan lupa Salatiga, City of Gastronomy. Gitu aja, artinya sederhana. Tidak tertarik bekerja di sini. Nanti saya melamar boleh enggak, Mbak? Tapi benar banget, jadi mungkin peran kelembagaan seperti itu, jadi mungkin seperti policy yang harus dibuat. Cuman ngomongin itu aja kok. Jadi kayak sederhana dan nggak susah untuk ngomong Salatiga gastronomi, go to City of Gastronomy story gitu. Itu benar ya. Betul. Jadi slogannya harus sama gitu. Artinya, sebenarnya sederhana, kenapa? Barangnya sudah ada kok. Itu aja begitu ya. Kita bukan mengatakan sesuatu yang tidak ada, sudah ada, itu aja. Ya, keren banget ternyata. Jadi terpana. Hanya masalahnya kan istilah gastronomi itu. Begitu ya Mas Aldi ya. Nah itu tadi sahabat Elisa luar biasa ya. Jadi kemarin sudah ada talkshow bersama Pak Tino, dan gitu dibongkar lagi, didalami lagi, lebih tahu lagi sahabat Elisa ya. Dan kita sebagai warga Kota Salatiga harusnya bangga banget gitu ya, karena proposal sudah masuk dan sudah ada perhatian di sana gitu ya. Kenapa kita nggak dukung? Itu juga menguntungkan kita ya. Sebagai closing statement ini silahkan Pak Priyo atau Pak Aldi ya, untuk talkshow kita di hari ini silahkan. Ya, jadi diskusi kita pada hari ini, percakapan kita pada hari ini kan sebetulnya ini tidak akan sukses kalau tidak ada dukungan dari semua pihak, begitu ya. Apakah itu dari pemerintah, apakah itu dari lembaga pendidikan tinggi, apakah itu dari media dan sebagainya. Tetapi di sisi yang paling penting gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Aldi ini, masyarakat yang menjadi ujung tombak begitu ya. Kita bicara tentang peran kelembagaan, tetapi akan jadi percuma ketika ini tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Begitu ya. Lembaga pendidikan tinggi bisa melakukan kegiatan yang terkait dengan riset, bisa melakukan kegiatan yang terkait dengan perkenalan budaya, tetapi masyarakat justru mempunyai peran yang paling strategis.
begitu. Bagaimana orang kota Salatiga itu bisa paham, bisa mengerti dan bangga akan kekayaan gastronomi yang ada di kota Salatiga. Ini yang penting menurut saya begitu. Jadi terlepas dari peran kelembagaan yang menurut saya juga sangat strategis, masyarakat mempunyai peran yang lebih strategis lagi ya, dalam memperkenalkan dan mewujudkan cita-cita kita bersama ini. Sekali lagi ini cita-cita kita bersama ya, bukan cita-cita pemerintah Kota Salatiga, bukan begitu. Karena yang dieksplorasi adalah kekayaan dari masyarakat Kota Salatiga. Ini Mas Ali. Iya, kalau saya cuma simpel aja Mbak, meminjam istilahnya Mbak Ajeng tadi pertama. Itu. Yuk, sahabat Elisa, rencang-rencang masyarakat Salatiga, kita menggempur. Wah, tadi kan dengar istilah menggempur. Menggempur dunia dengan memperkenalkan Salatiga sebagai kota gastronomi histori. Wah, luar biasa deh. Ini kayaknya aku tambahin banyak. Jadi banyak sesuatu yang ternyata untuk sahabat Elisa juga Ajeng mewakili ini warga masyarakat yang tanya, apa sih gitu gastronomi kok nggak pernah terdengar dengungnya gitu. Tapi ternyata memang dengungannya harus seperti tadi sampai ke RT RW, PKK-nya itu masuk ke sana, produk-produknya harus didengungkan dengan yang namanya Ghost to City of Gastronomy History. Jadi Salatiga luar biasa sahabat Elisa. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk sahabat Elisa yang sudah bergabung di pagi hari ini dan setia di sini di 103.9 Elisa FM The Victoria Station.